Pria tua ini menemukan emas yang sangat besar. Ia masih terus menggali sampai ke dalam. Dia seakan tidak percaya jika bongkahan emas itu ternyata sangat besar. Setelah mengumpulkan emas itu, malamnya pria tua itu memutuskan untuk membawanya pulang ke kota. Ketika dia memulai perjalanan, tak sengaja ia berpapasan dengan pasukan Nazi. Untung saja pasukan itu membiarkan pria itu lewat sambil menertawakan. Namun salah satu dari mereka ingin menembaknya, tetapi niatnya dicegah oleh sang pemimpin. Beberapa mil ke depan, pria tua itu harus berhenti karena pasukan khusus Nazi menangkapnya dan menjara semua emas yang ia bawa. Mengetahui dirinya akan dieksekusi dan semua emasnya akan dirampas, diam-diam pria tua itu mencabut belatinya dan seketika menancapkan ke kepala tentara Nazi. Mendengar ada masalah dengan pasukan, sang komandan kemudian berhenti. Tampak terkejutnya sang komandan ketika mengetahui bahwa pasukannya telah tewas dibantai oleh pria yang tadi sebelumnya lewat. Kemudian ia pun mengetahui jika ternyata pecahan emas itulah yang menjadi penyebab masalah tersebut. Komandan pasukan Nazi menemukan pecahan emas yang diduga milik pelaku yang telah menghabisi anak buahnya. Ia tidak menyangka jika pria tua yang barusan berpapasan dengannya adalah orang yang tak bisa dianggap remeh. Sang komandan akhirnya melihat sang kakek dari kejauhan. Ledakan demi ledakan serta peluru dari senapan mesin tak mampu menghentikan pria tua itu. Namun ketika ia berada di atas ladang ranjau yang berbahaya, membuat dirinya serta kudanya terkena ledakan yang sangat dahsyat. Beruntung pria tua itu selamat dari kematian. Ia melihat emas yang berhamburan, segera memunguti dan mengumpulkan emas-emasnya kembali. Pria tua itu yang mengetahui jika dirinya telah dikepung oleh pasukan Nazi dan akan ditembak, ia pun segera melemparkan batu ke arah ranjau di depannya. Ledakan yang terjadi membuat komandan pasukan Nazi menjadi murka. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menembaki pria tua itu dengan cara yang brutal. Dengan cerdiknya, dia berlindung menggunakan alat pendulang emas dari sambaran peluru yang mengarah kepada dirinya. Sang komandan Nazi mengira bahwa pria tua itu telah tewas akibat perudangan peluru yang mereka lepaskan. Lelaki tua bernama Sisu mengelabui tentara Nazi dengan berlindung di balik alat pendulang emas. Sang komandan mengira jika Sisu telah tewas terkena tembakan anak buahnya. Namun mereka salah besar saat melihat salah satu prajurit mereka harus tewas terkena lemparan ranjau dari Sisu. Merasa dipermainkan, komandan lalu memerintahkan kedua anak buahnya sekaligus untuk menangkap Sisu. Tetapi kekonyolan kembali terjadi setelah satu persatu prajurit itu tewas menginjak ranjau. Khawatir jika anak buahnya habis, sang komandan memerintahkan bawahnya untuk menggunakan para tawanan sebagai umpan ranjau. Terlihat dua tawanan wanita ini dipaksa berjalan ke depan, yang mana bagian tubuhnya diikat pada kendaraan lapis baja yang mengiringinya di belakang. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Komandan Nazi ini tidak sengaja menemukan kalung militer milik si pria tua yang terjatuh. Setelah itu, sang komandan menggunakan dua orang tawanan untuk berjalan di depannya agar terhindar dari ranjau. Selanjutnya, terdengar perintah dari jenderal agar pasukan ini membatalkan misinya dan segera kembali ke markas. Tersiar kabar jika pria tua yang sedang mereka kejar adalah orang yang paling menakutkan. Pria itu adalah legenda yang pernah menewaskan 300 prajurit Soviet sendirian. Bukannya mematuhi perintah, komandan itu tetap melanjutkan misinya untuk menangkap si pria tua yang bernama Sisu. Sisu yang telah mengintai lalu menyelinap ke kolong truk dan memotong selang bensin kendaraan musuh. Bensin yang tertumpah itu kemudian tercium oleh pasukan yang ada di belakangnya. Sadar jika dirinya terancam, pria tua itu berusaha meloloskan diri, namun sayang tembakan itu mengenai kaki Sisu. Tentu saja tak mau menyerah, ia nekat membakar dirinya lalu terjun ke dalam sungai diiringi suara tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Nazi yang memburunya. Pasukan Nazi ini segera melepaskan tembakan karena melihat Sisu akan meloloskan diri. Namun Sisu berhasil melompat ke dalam sungai dan selamat dari ratusan peluru yang ikut terjun ke dalam air. Sang komandan mengira jika Sisu telah tewas terkena tembakan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam air dan mengambil emas milik Sisu. Akan tetapi mereka salah menduga, Sisu justru masih mampu menikam prajurit Nazi di dalam air. Mengetahui rekannya telah tewas, prajurit ini semakin ketakutan. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mengabaikan perintah sang komandan. Hingga akhirnya ajudan ini langsung mengadakan sedapan dan langsung mengeksekusinya. Komandan Nazi begitu terkejut saat melihat Sisu masih dalam keadaan bugar. Geram dengan kehebatan Sisu, si pria tua itu, prajurit Nazi ini langsung mengadakan senapan mesinnya dan langsung menembaki Sisu secara brutal. Sang komandan Nazi hanya bisa tertegun menyaksikan ketangguhan si pria tua itu. Tentara Nazi ini menembak Sisu karena melihat Sisu menepi di seberang sungai. Yang kala itu, ia berlindung menggunakan tubuh seorang prajurit yang telah tewas sebagai tamengnya. Setelah lolos dari kejaran pasukan Nazi, Sisu melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halamannya. Namun, betapa terkejutnya ketika ia melihat kota kelahirannya telah luluh lantah dan hangus terbakar. Sisu
kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat pengisian bahan bakar yang membuat dirinya tak akan terlihat oleh pasukan musuh. Namun, saat Sisu ingin tertidur pulas, tiba-tiba ia mendengar suara anjingnya, dan anjing kesayangannya itu muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom peledak. Sisu pun terbental dan tak berdaya oleh jebakan yang dibuat oleh Komandan Nazi. Komandan Nazi pun mengejek Sisu yang terlihat masih menahan sakit di sekujur tubuhnya. Setelah Komandan Nazi beserta kedua prajuritnya berhasil menangkap dan merampas emas milik Sisu, ia pun digantung di sebuah tiang. Berkat tiupan angin kencang dari pesawat yang lewat di atasnya, akhirnya Sisu terlepas dari gantungan yang telah membuatnya lemah tak berdaya. Sialnya, pesawat itu justru mendarat dan mencari keberadaan Sisu. Pilot ini langsung mengeluarkan pistolnya dan bersiap menembak Sisu. Tetapi serangan yang mendadak mampu menewaskan sang pilot dengan satu tendangan saja. Mengetahui kalau emasnya sudah dirampas oleh Komandan Nazi dan pasukannya, membuat Sisu menjadi sangat murka. Singkat cerita, Sisu berhasil menghadang iring-iringan kendaraan musuh dengan mendapatkan pesawat tepat di tengah jalan yang mereka lalui. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jika pilot itu telah tewas bersama sebuah tali yang mereka gunakan untuk menggantung Sisu. Seakan tak percaya, sang komandan pun mulai ketakutan. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tentara Nazi ini tiba-tiba terlempar keluar dari truknya, lalu tubuhnya terlindas tank baja yang seketika membuatnya tewas mengenaskan. Sisu lalu menyelinap ke dalam truk berisi tawanan wanita. Kemudian ia memberikan senjata kepada mereka semua. Tanpa membuang waktu lagi, Sisu mulai membajak truk tawanan tersebut. Wanita ini kemudian mensejajarkan truknya dengan kendaraan di depannya yang diiringi dengan sapaan genitnya. Tanpa diduga, tawanan di belakang segera melepaskan tembakan secara membabi buta kepada pasukan Nazi. Sementara Sisu yang melompat ke tank baja berusaha membuka pintu tank tersebut. Tank baja itu kemudian berhenti dengan tiba-tiba hingga membuat Sisu terjatuh dan mulai ditembaki oleh pasukan Nazi. Sisu berhasil menghindari tembakan itu, lalu tanpa disadari ia sudah berada di belakang si prajurit dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Keduanya sempat terjatuh dari tank baja, namun Sisu yang telah menang telak tanpa ampun menghajar si prajurit Nazi. Sisu akan mengeksekusinya, tiba-tiba datang dua prajurit yang mengendarai motor. Saat Sisu akan mengeksekusi tentara Nazi ini, datanglah dua orang rekannya menaiki sepeda motor. Awalnya, si prajurit mengira jika kedua tentara itu akan menolongnya. Namun setelah tahu siapa pria tua ini yang sebenarnya, mereka malah membawa senjatanya dan lari ketakutan. Menyadari Komandan Nazi yang mencuri emasnya telah jauh di depan, Sisu lalu menaiki motor untuk mengejarnya. Sisu kemudian menyerahkan prajurit Nazi ini kepada para tawanan wanita ini yang tak segan lagi untuk membunuh tentara Nazi ini. Sang komandan rupanya akan kabur menaiki pesawat terbang. Ia lalu menemui seorang pilot yang menggunakan bahasa asing, tetapi tanpa diduga sang komandan justru tega menembak mati anak buahnya. Saat penerbangan itu akan dimulai, tanpa diduga Sisu telah berada di depannya sambil menembaki pesawat terbang itu. Meskipun berhasil lepas landas, namun mereka tidak menyangka jika Sisu telah bergelantungan di pesawat mereka. Sisu terlalu nekat mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan emas yang dicuri oleh tentara Nazi. Sisu berhasil masuk ke dalam pesawat dan langsung melemparkan kapaknya ke arah sang komandan Nazi. Tak lama kemudian terjadi pertarungan keduanya di dalam pesawat yang melayang tanpa pilot. Si komandan yang telah muak dipermainkan oleh Sisu kemudian menghajarnya dengan sebuah tali yang berujung besi yang membuat wajah Sisu terlihat hancur dan berdarah. Namun saat komandan itu akan menghajarnya lagi, Sisu dengan sigap menangkap tali itu, lalu mengikatkan ke sebuah bom yang ada di pesawat tersebut. Sang komandan Nazi akhirnya jatuh dan hancur bersama dengan bom. Menyadari jika pesawat tersebut akan jatuh, Sisu segera mengambil emasnya dan siap menghadapi ledakan yang lebih dahsyat. Namun ajaibnya, Sisu berhasil selamat. Ia kemudian bangkit sambil membawa semua emasnya. Akhirnya, Sisu berhasil kembali ke kota asalnya. Ia memasuki sebuah bank untuk menguangkan semua emas miliknya.